Halo, selamat berjumpa di The TOEFL Coach. Bila Anda baru bergabung, silahkan subscribe dan klik the notifications bell agar tidak tertinggal video-video yang penting untuk pembahasan TOEFL ITP soal-soalnya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal structure dan written expressions, utamanya written expressions. Dan ini menjadi pembahasan pertama di structures and written expressions untuk written expressions bagian written expressions-nya ya. Saya upayakan untuk membahas 10 soal ya. Baik, kita mulai saja ke soal pertama. Jadi kalau misalnya structure itu kita memilih pilihan A, B, C, D itu yang mana yang benar untuk melengkapi kalimat. Kalau di written expressions ini kita memilih kata yang digarisbawahi yang salah, yang membuat kalimat itu salah. Jadi written expression itu semuanya kalimatnya salah. Jadi kita harus mencari yang mana yang salah, yang sudah ditentukan pilihannya oleh kalimat soal, ya. Baik, sekarang kita lihat di sini. Seperti biasa, yang paling penting adalah kita men-spot ya subjek verbnya ada apa tidak gitu ya. Baik. The price subject ya of silver keterangan ya. Kemudian ada rose to per troy ounce in January 1980 ya. Ini past tense berarti kan ini berarti betul ya predikatnya ya. And then fell juga betul past tense to $10.80 2 month later. Nah, kalau kita lihat di sini ada noun quantity yang tidak cocok ya, karena di sini ada 2, kemudian di sini month-nya 1 ya, harusnya month-nya 2 ya. Oke. Jadi yang salah adalah yang D ya. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini kalau kita lihat subjeknya adalah this one ya. Kemudian retreat, most polar seals retreat to open water during the winter ya. Berarti ini betul ya karena ini plural. Kemudian ini verbnya juga ini subjek ya, subjeknya plural. Verbnya atau predikatnya juga ditunjukkan plural ya. Karena ini science atau fakta ya, jadi harus ditulis dalam present simple. To open water during the winter. But a few types, maksudnya a few types of the seals ya, have learned to survive on and under the ice all year round. Nah, yang C ini kalau kita lihat a few types ini betul ya. Sedangkan yang C ini di sini kurang tepat ya, karena di sini mau ditulis di dalam present perfect ya, suatu yang sudah mereka pelajari maksudnya ya. Ini harus verb ketiga, yakni tulisannya learned ya. Boleh pakai Amerika learned, British yes, atau boleh pakai T belakangnya ya. Oke, jadi yang salah yang C ya. Kita ke nomor 3. More than half of all stars ya, ini komparatif ya. Jadi subjeknya ini ya. Kemudian verbnya is ya. Kalau kita lihat ini subjeknya adalah subjek plural ya. Karena half of ini bisa untuk digunakan ya, quantity ini bisa quantity half of ini bisa kita gunakan untuk yang bisa dihitung countable dan tidak bisa dihitung. Ya, kebetulan di sini bisa dihitung. Berarti ini harus kita consider sebagai plural. Nah, verbnya kita lihat di sini singular, berarti C ini salah. Kita langsung bisa spot ya bahwa yang C ini salah ya. Ini D oke ya. So C ya. Kita ke nomor 4. The harpsichord ya, singular ya, is singular oke. The most complex ya. Kata kompleks, kata adjektif ya, ini superlatif ya. Tidak ada komplekses gitu ya, nggak ada ya, oke. Jadi di sini paralel ya, karena berikutnya juga adjektif
comparative superlatif ya. Jadi sini sudah ada superlatif yang betul ya. Sedangkan large itu di dalam kesepakatan bahasa Inggrisnya itu tulisan superlatifnya tidak most large tapi largest ya. Jadi harus ditulis the most complex and the largest of all the pluck keyboards instruments ya. Jadi yang salah yang C ya. Oke. D, this is okay. This is as an adjective to the keyboard instrument. Berikut number 5. United States subject forces. Oh sorry. Berarti ini kata benda ya. Semuanya ini ya. Oke. United States forces won past tense subject predicate okay. The city of Los Angeles in 1847 this is story history jadi kalau history tulis past tense during the Mexican War and gain. Nah ini paralel ya. Jadi won past tense kemudian ini harus juga past tense ya. Jadi harus ditambah ed ya untuk verb 2-nya dari gain ya. Yang salah berarti D ya. Number 6, during fermentation ya. Ini preposition ya. Oke, kata benda oke. Ya, keterangan mereka semua ya. Complex carbohydrates ya. Ini berarti subjek ya kan? And ini plural ya. Are converted. Nah, ini betul ya. Karena di sini plural ya. Ini juga tentang pengetahuan science ya. Ditulis dalam present simple ya. Predikatnya sudah ada. To another chemicals. Nah, ini ada quantity words ya yang kurang tepat ya. Kalau plural tidak boleh dengan another karena another itu cuma untuk singular ya. Kita harus pilih other chemicals ya. By the actions of enzymes produced by molds. Ini past participle sebagai keterangan ya. Kita sudah bahas di structure ya. Kalau Anda bisa lihat di sana ada juga yang soal seperti ini gitu ya. Jadi yang salah ini ya. Karena dia singular itu harusnya plural itu harusnya other, not another ya. Kita ke nomor 7. The surface of Mars is very complex. Ya. This is correct ya. Subject, predicate, okay. And nah ini berarti paralel ya. Ini pengetahuan ya, present simple. Yes ya. Complement ya, adjective ya. And consist, maksudnya Mars consist ya. Ini singular ya, dan Mars also singular. Mars itu memang tulisannya pakai S ya, bukan berarti Mars plural ya. Oke, so this is agree ya. Ini ke sini agree, ini ke sini juga agree ya. Jadi compound verbs ya. Consist of pasangannya ya. A mixture of flat deserts, yes. Correct ya. Ini juga paralel, deserts, craters, volcanoes ya, semua kata benda nih. Ya, ini. Dan mountainous ini kata sifat ya. Jadi paralelnya tidak tepat ya. Paralel harus semua jenis katanya sama ya. Deserts kata benda, craters kata benda, volcanoes kata benda, mountains. Jadi di sini harus kayak gini gitu ya. Yang D salah ya. Oke, kita ke nomor 8. Hardwood comes from broad-leaved deciduous ya. Ini adjektif, ini juga adjektif ya. Subject, predicate ya. Trees, from trees. What kind of trees? Broad-leaved deciduous ya. Those maksudnya the trees ya, that lose their leaves. Nah di sini ada kata benda ya. Berarti pronoun yang kita perlukan adalah adjective pronouns karena dia menemani ya. Seperti misalnya my book gitu ya. Their book, their books ya. Leaves, their leaves ya, bukan theirs ya. Kalau theirs ini object pronouns, dia berdiri sendiri tidak
membutuhkan kata benda. Tapi kalau dia membutuhkan kata benda, maka pronoun yang kita harus pilih adalah yang adjective pronoun, yaitu my, you, our, his, her, like that ya. Dan di sini plural, those berarti their, ya, nggak pakai s ya. Jadi salah ya. Oke. Kita ke nomor 9. The Washington Quarter was first minting. Ya, berarti dia aktif ya. By, tapi di sini ada by ya. Berarti di sini harus karena di sini the doer-nya nggak ada ya. Ini kan place-nya ya. Jadi subject ya, verb-nya ini ya. Ini kalimat pasif ya. Jadi tidak bisa aktif di sini ya. Karena di sini subjeknya sebagai tempat ya. Nah, di sini harusnya verb ketiga ya, past participle ya. Past participle yakni minted ya by the US government in 1932 on the 200th anniversary of George Washington birth ya. Correct this one ya. So this should be minted ya. Okay. C is wrong. The last one, W. Somerset Maugham's best known novel ya, berarti ini adalah subjeknya ya, novel ya. Ini kan semua keterangan di sini ya. Best known adjective correct ya. Of Human Bondage. This is the novelnya, judul novelnya. Berarti ini sama saja dia juga ya. Ini namanya positif, keterangan menerangkan, memberitahu kita lebih jauh apa itu novelnya gitu ya. Singular ya. Kemudian ada singular verb. Oke. A partially fictionalized ya, adjective. Kemudian ada adverb. Ini posisinya oke ya. Adjective dekat dengan kata benda. Kemudian adverb dekat dengan kata sifat ya. Of a unhappy youth. Nah, ini oke. Tapi yang ininya alright. Tapi this one ya, ini ada adjektif yang didahului oleh vowel ya. Berarti di sini bukan singularnya, bukan kata sandangnya bukan tapi harus an ya. Jadi an unhappy youth. Yang C salah ya. Oke. Begitu kira-kira pembahasan pertama dari written expressions, dari structure and written expressions TOEFL ITV sections ya. Kita akan bahas lagi lebih lanjut, banyak soal-soal yang akan kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan klik the notification bell. Likes and share if you like. Yes. See you next time.